Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Maulana. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang routing, yang dimana di video sebelumnya kita sudah mencoba untuk konfigurasi static routing, yang dimana di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang dynamic routing dan cara kerjanya itu bagaimana. Oke, sebelumnya konsep dari dynamic routing itu sendiri itu yakni routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis gitu. Jadi kita menambahkan rute misalkan ke router itu secara otomatis akan ada pada routing table. Nah, hal itu memudahkan kita untuk melakukan perubahan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar gitu. Jadi dynamic routing ini sangat cocok untuk digunakan pada jaringan yang sangat kompleks, yakni itu jaringan yang menengah ke atas ya teman-teman, yang sudah memang benar-benar sudah besar gitu. Nah, ada dua protokol yang biasa digunakan pada dynamic routing ini, yakni EGP dan juga AGP ya teman-teman. Yakni untuk EGP itu Interior Gateway Protocol, yang dimana si EGP ini terdapat 3 protokol lagi ya teman-teman, yang dimana ketiga tersebut itu sama berbeda ya teman-teman. Yang pertama itu ada RIP dan juga IGRP, yakni protokol yang dimana kita melihat dulu destinasinya ya teman-teman. Jadi kita melihat dulu jaraknya atau destination vector. Nah, yang kedua ada link state. Ini itu biasanya ada OSPF dan juga IS ya teman-teman. Ini tuh kita melihat dulu kecepatan atau bandwidth-nya ya misalkan. Nah, yang ketiga ada hybrid. Itu protokolnya ada IEGRP ya teman-teman. Itu gabungan dari kedua yang tadi, dari destination vector dan juga link state. Nah, yang exterior gateway protocol itu hanya satu protokolnya, yaitu BGP saja ya teman-teman. Tapi di sini kita akan menggunakan konsep dari OSPF saja, karena yang lainnya itu cukup kompleks lah. Nah, untuk OSPF ini insya Allah itu bakal mudah untuk dipahami dan juga mudah untuk dipraktekkan gitu. Nah, adapun konsep dari OSPF itu mempunyai kepanjangan Open Shortest Path First ya teman-teman. Itu adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP ya teman-teman, dengan algoritma link state protokol atau bisa disingkat LSR. Nah, OSPF ini support IP versi 4 dan juga IP versi 6. Adapun cara kerjanya itu adalah dengan mencari router jalur tercepat berdasarkan bandwidth. Nah, yang tadi saya bilang ya, OSPF itu mencari jalurnya itu melalui atau melihat dulu bandwidth, delay ataupun loadnya. Nah, rute yang dipilih itu sesuai kecepatan gitu. OSPF ini merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Jadi OSPF ini kita bisa membagi-bagi lagi jaringan menjadi beberapa tingkatan gitu. Jadi karena tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengkelompokan atau area ya teman-teman. Nah, jadi mungkin di video kali ini itu kita tidak menggunakan hierarki tersebut, karena memang cukup memakan banyak waktu gitu kalau kita membagi jaringannya. Jadi misalkan untuk konsep hierarki itu digunakan ketika kita mempunyai suatu jaringan. Nah, kita ingin mengakses jaringan di luar jaringan kita gitu. Jadi kita bisa menggunakan konsep hierarki, atau kita hanya di sini menggunakan backbone atau router yang dekat-dekat saja gitu dari jaringan kita gitu. Nah, OSPF area tujuannya itu memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisien perutean. Backbone seperti saya bilang ya, area-area tersebut itu sangat banyak ya teman-teman. Ada 4 lah di sini contohnya.
Yang akan kita gunakan itu hanya area backbone saja atau area ID misalkan 0000 ya teman-teman, 0.00.0. Nah ini tuh bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antar non backbone ya teman-teman. Semua sub area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Jadi di routernya itu kita harus terhubung ke backbone satu area ya teman-teman ya. Ini ID-nya itu 0.00.0. Adapun standar yang lainnya ya teman-teman, atau area yang lainnya, yaitu ada standar default area, stub area, dan juga not so stubby area ya teman-teman. Yakni untuk standar atau default area itu merupakan sub area dari area 0. Area ini menerima LSA atau intra area ya teman-teman, dan inter area dari ABR yang terhubung dengan area 0, yaitu backbone area. Nah, adapun stub area yakni area yang paling ujung. Area ini tidak memiliki advanced external router, digantikan dengan default area ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada not stubby area, yakni stub area yang tidak memiliki external router, digantikan router default atau default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Nah, tapi kita di sini akan fokus pada satu area saja, yakni backbone ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya untuk kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.